Baik, pada video kali ini saya akan membahas mengenai metode inverse transform untuk pembangkitan random variable continue yang mengikuti distribusi probabilitas teoritis tertentu. Jika pada video sebelumnya kita sudah membahas pembangkitan random variable discrete dengan menggunakan fungsi VLOOKUP pada Microsoft Excel, maka pada video kali ini saya akan menjelaskan penggunaan metode inverse transform untuk pembangkitan random variable continue. Ingat pada materi tentang analisis input, di mana jika uncontrollable input merupakan suatu random variable atau variabel acak, maka kita melakukan analisis input dengan menggunakan uji goodness of fit untuk mengetahui jenis distribusi probabilitas teoritis yang sesuai untuk random variabel tersebut. Misalkan sebagai berikut. Misalnya kita mempunyai random variabel yang mengikuti distribusi eksponensial. Maka pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa membangkitkan nilai random variabel. Nah, pada random variabel continue yang mengikuti distribusi probabilitas tertentu, kita bisa menggunakan metode inverse transform. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita membangkitkan bilangan random. Untuk materi tentang pembangkitan bilangan random bisa diikuti pada video sebelumnya. Kemudian setelah itu kita mencari probability density function-nya. Mencari probability density function-nya. Karena pada analisis input yang telah kita lakukan, yaitu dengan uji goodness of fit, kita bisa mengetahui distribusi probabilitas teoritis yang sesuai dengan nilai dari random variable kita, maka untuk mencari probability density function-nya, kita bisa melihat dari buku-buku statistik yang membahas tentang distribusi probabilitas. Misalkan untuk distribusi eksponensial, probability density function-nya adalah lambda kali E pangkat minus lambda X. Untuk X lebih besar sama dengan 0. Di mana X ini menggambarkan nilai dari random variable. Jadi pada distribusi probabilitas teoritis, probability density function-nya itu kita bisa lihat dari buku textbook statistika. Dan yang ingin saya sampaikan lagi bahwa X di sini menggambarkan nilai dari random variable. Nilai random variable. Kemudian langkah yang ketiga adalah mencari cumulative distribution function-nya. Karena distribusi eksponensial merupakan salah satu distribusi probabilitas teoritis, maka fungsi distribusi kumulatif atau cumulative distribution function-nya yang disimbolkan dengan F kapital, ya, F besar X itu menggambarkan cumulative distribution function atau CDF-nya, itu juga kita bisa lihat dari buku statistika. Kalau kita melihat dari buku textbook tersebut, fungsi cumulative distribution untuk distribusi eksponensial adalah 1 minus E pangkat minus lambda X untuk X lebih besar sama dengan 0. Kemudian langkah yang keempat, itu kita mencari fungsi inverse transform. Di mana fungsi inverse transform tersebut kita bisa dapatkan dari persamaan Fx sama dengan R. Di mana R ini adalah bilangan random dan Fx itu adalah cumulative distribution function-nya. Jadi R itu adalah bilangan random
bilangan random dan fx itu adalah cumulative distribution function-nya. Mungkin ada yang bertanya, kenapa kemudian didapatkan persamaan fx sama dengan r? Ilustrasinya seperti ini. Di pelajaran statistika, kita sudah sama-sama belajar bahwa fungsi kumulatif distribution ya atau fungsi distribusi kumulatif itu mempunyai nilai dari 0 sampai 1, betul? Jadi fungsi kumulatif suatu distribusi probabilitas itu kan maksimal nilainya 1, minimalnya 0. Karena nilai probabilitas kan dari 0 ya. Jadi fungsi distribusi kumulatif itu dari 0 sampai 1. Sehingga kita biasanya bisa gambarkan kurva distribusi probabilitas kumulatifnya itu seperti ini ya. Ini. Oke. Di mana nilai minimalnya itu adalah 0, kemudian nilai maksimalnya itu adalah 1. Kemudian ini adalah nilai dari random variable dinotasikan dengan X kecil dan fungsi ini menggambarkan fungsi cumulative distribution function. Ya. Nah, kemudian di pembahasan mengenai bilangan random itu juga sudah kita bahas mengenai bilangan random, bahwa bilangan random itu adalah suatu bilangan ya, bilangan yang terdistribusi uniform dari 0 sampai 1. Jadi kalau kita lihat cumulative distribution function itu juga nilainya dari 0 sampai 1. Kemudian bilangan random itu mempunyai distribusi uniform dari 0 sampai 1. Oleh karena itu, kalau kita analogikan, misalkan saya mengenerate bilangan random, misalnya ketemunya bilangan random itu adalah 0,171 misalnya. Nah, kalau nilai ini saya proyeksikan pada kurva distribution function-nya, fungsi kumulatif distribution-nya, maka kalau kita proyeksikan seperti ini, maka kita bisa menentukan nilai X-nya itu berapa. Oke. Nah, maka dari ilustrasi ini, maka kemudian kita muncul persamaan bahwa untuk mencari fungsi inverse transform itu fx sama dengan f. Jadi seperti ini. Oke, jadi kalau kita sudah mengetahui probability density function dan juga kita bisa mencari cumulative distribution function-nya dan kita sudah membangkitkan bilangan randomnya, maka kita bisa mencari nilai dari random variable tersebut. Oke, saya ambil contoh seperti ini. Misalkan random variable kita mengikuti distribusi probabilitas eksponensial. Jika random variable kita mengikuti distribusi probabilitas eksponensial, maka langkah yang dilakukan pertama kita menuliskan persamaan fx sama dengan r, di mana fx adalah cumulative distribution functions untuk distribusi probabilitas eksponensial. Dan seperti kita ketahui bahwa cumulative distribution functions untuk distribusi probabilitas eksponensial adalah 1 minus E pangkat minus lambda X. Sehingga kita bisa dapatkan persamaan 1 minus E pangkat minus lambda X sama dengan R. Jika kita
pindahkan R ke ruas kiri, kita bisa dapatkan ekspresi E pangkat minus lambda X sama dengan 1 minus R. Selanjutnya, kita ingat hubungan logaritma dan eksponensial, di mana seperti kita ketahui bersama bahwa ln E pangkat X itu sama dengan X. Sehingga kalau ini kita tuliskan di sini, persamaan kita menjadi ln E pangkat minus lambda X sama dengan ln 1 minus R. Sehingga dengan hubungan logaritma dan eksponensial, kemudian kita dapatkan persamaan bahwa minus lambda X sama dengan ln 1 minus R. Sehingga karena kita akan mencari nilai X-nya, maka X bisa diekspresikan sebagai X sama dengan minus 1 lambda kali ln 1 minus R. Selanjutnya, persamaan ini akan kita gunakan untuk membangkitkan nilai random variable. Nah, dengan cara yang sama dilakukan untuk distribusi probabilitas teoritis lainnya. Baik, di sini ada satu contoh kasus. Random variable X menyatakan waktu antar datangnya pesanan konsumen online dalam jam. Kemudian, kita sudah melakukan analisis input dan random variable, nilai dari random variable kita atau waktu antar datangnya pesanan konsumen online tersebut mengikuti distribusi eksponensial. Nah, maka langkah selanjutnya itu kita mencari nilai dari parameter distribusi eksponensial. Jadi seperti yang sudah kita pelajari di mata kuliah statistika, parameter dari distribusi eksponensial itu kan lambda. Di mana lambda itu menyatakan jumlah kejadian per satuan waktu. Misalkan dari data yang kita miliki, kita dapatkan nilai lambda misalkan 10 konsumen per jam. Nah, kemudian untuk menirukan ketidaktentuan dari sistem, dalam hal ini waktu antar datangnya pesanan konsumen, maka kita mengenerate bilangan random. Nah, bilangan random ini kita generate sebanyak atau tergantung panjang simulasi kita. Di pertemuan selanjutnya akan kita bahas mengenai panjang simulasi dan juga replikasi. Nah, setelah kita membangkitkan bilangan random ini, maka pertanyaan selanjutnya adalah, lalu bagaimana kita bisa menirukan waktu antar datangnya pesanan konsumen online? Nah, karena kita sudah melakukan analisis input dan mengetahui bahwa random variable mengikuti distribusi eksponensial, maka kita bisa menggunakan inverse transform function yang sudah kita dapatkan dari contoh penjelasan sebelumnya, di mana X sama dengan minus 1 lambda kali ln 1 minus R. Sehingga kita tuliskan di Excel rumusnya seperti ini. Minus 1 lambda dikalikan ln kali 1 minus R. Nah, jadi kita bisa
mengenerate di sini membangkitkan waktu antar datangnya pesanan konsumen online. Lalu kemudian kalau kita mau ubah menjadi menit, ya maka kita bisa ubah waktu antar datangnya pesanan konsumen dari jam menjadi menit supaya mungkin lebih mudah untuk membayangkan ya. Dan ini nanti tergantung masing-masing apakah memang kebutuhannya itu waktu antar datangnya pesanan konsumen online itu dalam jam atau dalam menit. Ini misalnya saya contohkan dalam menit. Jadi kita lihat kalau berdasarkan hasil di sini kedatangan customer pertama itu di menit ke 5,9, kemudian setelah 13 menit nanti datang konsumen yang kedua, kemudian waktu antar kedatangan konsumen kedua dan ketiga itu 15 menit dan seterusnya. Nah, di kolom D ini saya berikan ilustrasi untuk lebih menggambarkan. Misalnya toko itu buka jam 8 pagi gitu. Nah, karena waktu antar kedatangan customer pertama itu 5 menit ya. 5 menit. Nah, maka kita lihat di sini customer pertama itu datang pada jam 8 lewat 5 menit. Ini kita gunakan fungsi, jadi jangan lupa di sel ini, di sel D3, nanti diubah dulu menjadi time. Kemudian setelah itu kita bisa gunakan rumus seperti ini, D3, berarti ditambah time, kemudian ada 0,0,0. Itu artinya jam, menit, detik. Nah, karena ini adalah menit, maka yang kita ganti itu yang kolom kedua. Sehingga rumus kita menjadi D3 ditambah time 0, waktu antar kedatangan customer, berarti C4, kemudian 0. Sehingga kita ketahui dari ilustrasi ini, terlihat ya bahwa customer pertama itu datang pada pukul 8.05, kemudian customer kedua datang pada pukul 8:17 karena waktu antar kedatangannya 12 menit. Kemudian customer yang ketiga itu datang pada pukul 8:32 karena waktu antar kedatangan customer kedua dan ketiga itu adalah 15 menit. Nah, dengan cara yang sama nanti mahasiswa bisa melakukan cara ini menggunakan inverse transform untuk misalnya random variable yang mengikuti distribusi uniform atau mengikuti distribusi triangular atau mengikuti distribusi Weibull dan seterusnya.